bergerak, dia bisa melangkah, Oh. matanya bisa melihat lagi. Masya Allah. Tapi kadar Allah nggak bisa kita. Ya kan sudah 70-an ya usianya. Ya, 69 69 ya wajar lah ya. Tapi meninggalnya dalam kondisi lebih baik. lebih baik. Tenang. Ya lebih baik. Ya artinya tangannya bisa. Bisa. Nah, di situlah saya kan saya bilang, izin Ustaz, saya angkatan ke-11 di Batam. Oh iya. Saya dengan Ustaz begitu cepat Ustaz menjawabnya, asli ah. Semangat lagi. Iya. Saya praktekkan. Kan Mbak Lian yang pas saya panggil si Arleni, Arleni. saya panggil ke rumah untuk istri. Oh. Akhirnya tuh nanti ada pelatihan, bagus tuh, aku ikutlah. Nenek tidak jatuh totok. Iya. Itulah saya terus kekeh terus. Baik semua ya. Alhamdulillah. Iya. Ya itu ya. Terkadang orang kan pengennya belajar semua. Kemarin kita ke Cilacap. Ada tuh anak muda. Dia pengen belajar apa aja katanya. Biar gelarnya banyak. Aduh. Biar gelarnya banyak katanya kan. Kan kalau belajar ini dapat gelar ini, C gitu kan. Datang banyak tuh kan. NCPT, CFCC. Banyak kan kayak gitu kan. Gelar-gelar TCM atau apa gitu kan banyak sekali tuh kan. Waduh. Juga pun kalau mau bikin gol bikin aja STP. Itu MTP, Master Toto Punggung. Dia pengen banyak gelarnya katanya Ustaz. Waduh kayak gitu mah. Malah nggak punya keahlian jadinya kan. Jeli Serdang pernah Ustaz. Baksos Jeli Serdang itu Toto Punggung digabungkan sama akupuntur. Malah jadi kaku tangannya, kebas. Ya Dan Allah. lehernya nggak bisa lihat. 2 orang langsung di situ, di tempat itu juga. Ya Allah. Dan yang kebetulan itu pasiennya perempuan yang diperbaiki, ya ini yang perbaiki. Untuk punggung. Nah, Toto Punggung digabungi dengan Akupuntur. karena dia punya keahlian akupuntur di akupunturnya. Iya. Kebas tangannya sama kaku lehernya yang satu ibu. Salah tekan tuh. Kang Ocai habis dipotong rambut, orang tuh dipelintir kayak gitu kan. Habis itu ke rumah Kang Ocai biar kayak gini gitu. Kang Ocai itu tuh. Sangkut lehernya. Keretok. Itu bahaya akupuntur kalau nggak paham, nggak ahli itu. Janganlah. Mungkin dia Kita masa stroke itu habis kita dipijit Tukang urut. Stroke. Nggak sampai seminggu dia kena stroke. Dan parah sekali stroke-nya. Udah jadi Batam Kan dari digosok di kata-kata sini lama nih. gitu, kan. Kita nggak boleh nih. Aku puntur udah berapa lama dia nggak ada ini. Alhamdulillah. Ya itu tadi. Akupuntur kayak benar resiko ya. Kalau nggak ahli jangan coba-coba show off, pamer-pamer gitu. Ya kan? Dia kan kayaknya wah keren nih jarum-jarum gitu kan. Janganlah kalau nggak ahli jangan ya. Fatal akibatnya itu. Karena mereka satu titik itu bisa sampai 10 jarum. Kalau yang ahlinya kan 1-2 jarum aja cukup. Iya betul. Kalau nggak ahli jangan lah ya. Akupuntur lebih tahu teman-teman lah. Yang show-off gitu lah. Campur udah ini. Iya. Itu yang bilang ahlinya bukan kita. Kalau nggak ada energi sarafnya, darah nggak lancar, ketekan pembuluh darah, penyumbatan di belikat, tadi sudah layu tangannya, sudah turun itu, nggak akan bisa diakupuntur sampai kapanpun. Yang bilang ahlinya bukan kita kan? Kuncinya di mana? Kuncinya di tatak punggung. Tatak punggungnya tadinya lancar, ada energi lagi, bisa lagi normal, kuat lagi, berisi lagi ototnya kan, normal kembali tangannya, naik lagi dia secara alami, kencang lagi ototnya kan, itu kan kendor ototnya nggak ada energi sarafnya kan, normal kembali tuh, naik lagi tuh yang sudah stroke, sudah mati dia bilang kan, sarafnya kan sudah mati sarafnya tuh ya, dengan tatak punggung masya Allah dengan izin Allah bisa normal kembali. Di situ tatak punggung memegang kunci pengobatan akupuntur. Namanya pengakuan pasien Ustaz. Iya. Gitu kita toto 4 atau 5 dia terasa sampai ke kaki. Kontak ke kaki Pak. Kita kan ada support gitu. Jadi Betul. kita banyak juga diajari pasien. Iya, betul. Dari pasien banyak itu ilmu. Karena pasien yang paling tahu penyakitnya. Itu sudah Dia paling tahu, dia merasakan. dia merasakan. Guru terbaik kita pasien kita. Iya betul. Ya. Jadi kalau pasien beritahu belum pas ya memang belum pas. Kenapa? Dia merasakan. Belum kena, Pak. Sama Ustadz kemarin kena. Ini Pak titiknya, Pak. Bukan, Pak, bukan itu. Pasiennya kan pasien merasakan. Tapi saya ngeyel. Ini Pak titiknya, Pak. Bukan itu, Pak. Ustadz nggak neken itu. Ini Pak titiknya, Pak. Bukan, Pak. 16 kali ditonton nggak ada reaksi apa-apa. Ya kan? 2 kali sama kita langsung tidur nyenyak, napas lega gitu.
Yang lebih tahu siapa? Pasien. Yang merasakan. Kayak kemarin pasien kan dari Jakarta Selatan tuh. Dia kirim foto juga tuh terapisnya kan, Ustaz lagi nonton apa ini? Ya, lanjut aja. Yang cerita siapa? Pasiennya. Itu kan keras, ditekannya nggak sekeras Ustadz. Tapi kok sakitnya? Ustadz tekan keras, nggak sakit. Yang menilai siapa? Pasien. Ya kan? Dia tekan nggak sekeras Ustadz, tapi kok badan sakit semua katanya. Ustadz saya rasakan tekannya keras sekali, tahu saya nggak sakit, kaki enteng, kan gitu kan efeknya kan? Ya. Jadi pasien kita yang menilai, ya lebih pintar dia dibanding kita. Ya, jadi kita nggak bisa merasa lebih pintar dari pasien. Kenapa? Pasien itu udah merasakan semua terapis. Tapi dia bisa nilai. Di sini Ustaz kayaknya gini rasanya. Di sini pakai alat, ini pakai sikut. Dia tahu tuh terapis dia yang nilai. Yang sini pakai alat, di sini pakai sikut. Pakai siku. Dia yang menilai bukan kita. Kita dapat laporan aja kan, makanya kita SOP-nya harus distandarkan. Itu maksudnya ya. Jadi kemana kita pergi nanti sama gitu ya. Jadi totok punggung memegang kunci hampir semua pengobatan. Nah di TFT nanti tuh ya dipraktekkan tadi patah tulang. Patah tulang kuncinya totok punggung. Akupuntur kuncinya totok punggung. Reposisi tulang apalagi kuncinya totok punggung. Ya. Kemarin kita dibully juga di TikTok ya. Totok punggung mana bisa tulang bengkok pakai totok punggung, kayak sendok dia kan, pakai sendok ya. Totok di kulit doang, mana bisa tulangnya lurus kembali. Sendoknya bengkok dia kan. Dia pikir sendoknya dilurusin lagi selesai. Ya nggak bisa. Sendok sama tulang kan nggak bisa sama. Sendok dibengkokin tinggal dibalikin. Tulang bengkok bukan karena bengkok. Kayak sendok. Dia karena ketekan lemak, kedorong pelan-pelan jadi bengkok. Biar lurus, bukan tulangnya dibengkokin lagi kayak sendok, bukan. Dia justru yang salah. Menyamakan sendok sama tulang. Mana sama sendok sama tulang? Jauh dari lemak yang menekan kan. Betul. Kita ketawa aja tuh. Ada yang bilang tuh, ilmu Anda dalam terapi masih hijau. Begitu lah. Waduh, parah. Jadi habis lah dia. Ya kan? Ilmu Anda dalam terapi masih hijau. Digituin sama ada. Amin. Ya beda tulang sama sendok. Ini disamain tulang sama sendok. Lugu banget gitu. Kalau sendok bengkok, dibengkokin lagi selesai. Kalau tulang bengkok, kenapa tulang bengkok? Skoliosis kan? Ini tulang bengkok skoliosis. Kenapa dia bengkok? Karena ketekan lemak di sini, kedorong dia ke sini. Ketekan lemak di sini, kedorong dia ke sini. Ya, yang kita cari yang mendorong lemak, bukan tulangnya diluruskan. Dia kan salah, dia anggap tulang kayak sendok. Main lurus-lurusin aja dia. Ya, kan beda tulang sama sendok. Beda, di situ dia ada salah. Ya, mana bisa totok punggung melurusin tulang? Totok kan di kulit doang dia bilang kan. Waduh, ini orang tidak paham totok punggung, tapi berpendapat tentang totok punggung, nggak tahu falsafahnya, tidak dalam ilmunya, berkomen tentang totok punggung, ya habislah dibully langsung sama teman-teman. Saya belajar totok punggung, katanya nggak begitu ceritanya lah. Ya, dan lagi tadi yang komen tuh, Anda masih hijau dalam ilmu pengobatan. Aduh, dibilang masih hijau jadi dia kan, ya beda, ya. Dia nggak paham falsafah tulang bengkok tadi. Dianggap seperti sendok bengkok tinggal diluruskan. Beda dengan tulang itu bengkok karena kedorong. Penyumbatan pelan-pelan, penumpukan akumulasi perlemakan, makin lama makin kedorong. Biar reposisi, bukan tulangnya didorong, yang mendorong tulang diurai, pelan-pelan dia balik sendiri secara alami. Disitulah totok punggung memegang kunci reposisi tulang. Itu maksudnya ya. Totok punggung memegang kunci reposisi tulang. Jadi kita ya sudah memegang kunci reposisi tulang, memegang kunci pengobatan patah tulang, memegang kunci pengobatan akupuntur, totok punggung, ya. Namanya apapun itu reposisi tulang, banyak namanya kan, terserah, ya. Kuncinya di mana? Di totok punggung. Silakan dibuktikan, ya.
Silakan dibuktikan. Contoh pasien kita yang 15 tahun frozen soldier, 15 tahun frozen soldier, ya waktu kita totok beliau tuh, ya nanti kita praktekkan tuh ya. Ada yang frozen soldier enggak nih, yang pernah bahunya sakit? Enggak ya? Enggak ada ya? Nah itu kita cari tuh, ya kalau dia ini nantilah kita praktek ya. Frozen soldier nanti kita praktek, insyaallah. Cari kalau ini tengah-tengah belikat, dia dua, di atas sama di bawah. Kunci di atas ke kunci, di bawah ke kunci. Ya. Tengah-tengah belikat, dicari juga, kita cari di mana kan, di atas dan di bawah. Jadi di antara itu sebenarnya nggak jauh. Saya Ya. praktekkan yang Ustaz bikin ini. Hmm. Ini orang itu orang bule atau orang Eropa, orang mana itu Brazil atau mana? Ustaz Toto. Pedro itu ya. Ya kan, Iya. Pedro kan, langsung dia. Iya. Itu saya ikut, saya praktekkan. Anak kapal itu alhamdulillah. Iya. Persis, saya coba macam Ustaz. Memang sakit Ustaz. Iya. Agak sakit awal. Kayu. Tidak sesuai SOP. Betul Ustaz. Enggak ini Ustaz. Nggak kuat. Begitu dapat, tapi tangan dulu ya saya rasa. Iya. Harus saya pakai. Kalau macam Ustaz bikin dari bawah gini kan. Iya. Ustaz, alhamdulillah. Rasa ya? 2 kali datang Ustaz. Langsung ya? Iya. Anak kapal. Ini sudah 15 tahun frozen soldier, bayangkan. Pedro, Kintamani, Bali. Ya. Apa dia bilang? Kalau saya pergi kemanapun, dia orang Pedro itu Spanyol ya. Kemana saya pergi, saya cari tukang urut. Saya ke Makassar, kemana saya pergi, yang dicari tukang urut. Kalau kita nyari oleh-oleh. Dia cari tukang urut. Itu kan surprise lah. Itu Oh iya, langsung. iya betul. Oh, dia menanggung. Saya sudah frustasi, sampai dia bilang sudah frustasi. Tentu nggak bunuh diri aja dia kan. Dia bilang agak frustrated, sudah frustasi saya. Ya, napas dia baring langsung cari tuh. Nih, belikat kanan agak ke atas, ketekan otot juga kan. Lalu cari yang ke bawah. Nah, ini baru ketekan saraf. 2 itu. Yang di atas, tengah-tengah ke atas, tengah-tengah ke bawah. Langsung bisa diangkat. Waktu ditatok, nggak bisa dia buka baju. Kita bantuin buka baju. Punya spa, punya massage di Bali coba. Nggak selesai. Ya kalau dia bilang massage Bali hebat, ya. Yang sekarang tetap bohong tuh bekas pijat urut Bali semua itu. Tapi alhamdulillah berberkah sekali saya, Ustaz. Iya. Berberkah sekali. Jadi kalau di saya bilang saya suka gitu. Karena sudah pernah berhasil kan. Iya. Jadi Pas ya. Berkesan itu ya. iya sangat. Ya, jadi tetap punggung memegang kunci reposisi tulang. Kalau dia sudah nggak bisa lagi diangkat tangannya, udah 15 tahun, dipaksa reposisi, nggak mungkin dia kuat nahan sakit, ya kan? Kalau masih sedikit dipaksa, aduh, nggak masalah, sedikit, ringan. Ini aja susah. Ya, betul. Kalau dia paksa, nggak mungkin bisa, ya. Malah cedera kan? Ada yang tetap punggung kekunci di punggungnya. Nah, tetap pelan-pelan, lepas. Bisa naik sedikit, total lagi lepas ya sudah langsung normal. 2-3 kali mungkin ya. Kalau Pedro 1 kali karena kita kan dia di Bali, kita langsung pulang ke Bekasi. Udah harus tuntas hari ini, tekan buat terdapat langsung angkat bisa ya. Disitulah total punggung membuktikan sudah punya spa, punya massage dia ya. Ternyata nggak selesai 15 tahun. Kemana dia pergi cari tukang urut tidak selesai juga. Dengan total punggung dengan izin Allah sekali totok langsung selesai. Tetap punggung memegang kunci reposisi tulang. Gitu. Jadi kalau tadi orang gabung sama akupuntur, berarti dia nggak paham tetap punggung, nggak paham akupuntur. Ya. Kan nggak bisa akupuntur, di akupuntur juga, ya. Tapi akupuntur itu balik sama kita, Ustaz. Iya, rata-rata. Balik sama kita. Dia kan pas sarapan aja sebentar, rasa sakitnya hilang. Sebentar. Ya, 2-3 jam terasa lagi. Jadi itu akupuntur harus diakui. Tidak selesai masalah. Kenapa? Sarafnya masih ketekan di punggungnya. Selagi itu masih ketekan, selesai di akupuntur sebentar, rilis dia sebentar sakitnya. Tapi dia balik lagi nanti, sakitnya muncul kembali. Ya, belum selesai. Kenapa? Kekunci di punggungnya. Itu ya.
Otak punggung memegang kunci hampir semua pengobatan. Oke. Ya, berikutnya advance level. Nah, ini advance level yang terakhir. Sebenarnya ada satu lagi belum kita buatkan programnya, ya. Apa itu belum ada ya? Belum ada yang ini, expert. Udah ahli. Kalau dia sudah bisa capai ini, saya pensiun. Kalau ada yang sudah sampai ini, saya pensiun. Berarti sudah bisa menggantikan saya kan? Expert ya. Udah persis kayak Ustadz. Wah, mantap lah itu. Saya pensiun ada itu. 1.000 orang Ustaz. Ini siapkan kadar Expert. Minimal itu harus magang 2 tahun kali ya. Iya, iya, Ustaz. 2 tahun magang nggak kemana-mana lah itu. Ya. Terus naik sepeda, Ustaz. Iya, kaderisasi Ustaz. Expert. Tempat Ustaz naik sepeda ujiannya. Iya, iya. Belum dapat itu ya. Nah, di advance level ini kita ajarkan ya, kalau kita lihat di TikToknya Kang Ulum ya, kemarin saya lihat Kang Ulum itu. Beliau sudah mulai ya sedikit-sedikit mempraktekkan cara kita. Kang Ulum ya, menantunya Abbas Harbini. Lihat TikTok kemarin ada TikToknya beliau tuh. Mungkin beliau live tuh biasanya tuh. Apa namanya tuh? Ulum ya nggak salah ya? Ulum, lihat aja tuh. Tadinya itu nama almarhum. Iya. Kalau nggak ada yang ngelola diganti Ulum nama dia. Ya, Kang Ulum. Itu beliau alhamdulillah udah mulai begini. Udah mulai ngikutin. Udah mulai begini lekannya kan. Udah mulai nih alhamdulillah. Berarti ya kita rubah tekniknya aja sebenarnya sih. Ya, kan dia basic ngurut gini kan. Banyak sekali ngurut kan. Kang Uyung masih ya. Kang Uyung masih ngurut gini dia, masih banyak. Padahal kalau kita harusnya gini diam. Karena ada titik yang harus diuraikan, diam. Nah, Kang Ulum udah mulai. Kalau Johan saya belum berani dia nonton saya kayak kalau Johan. Johan masih jarang-jarang ya. Masih dia belum kita tahu kualitasnya. Kalau Uyung udah bagus. Walaupun masih ya banyak urut lah ya. Banyak urutnya. Yang bisa menilai yang ditotok sama kita sama Kang Uyung, Akung. Nah itu Akung yang menilai. Dia pernah diterapi sama Kang Uyung misalkan ya kan. Terapi sama kita pernah juga kan. Kan yang menilai itu kan. Yang membandingkan. Kalau kita kan nggak bisa membandingkan, nggak objektif. Ya kan? Oh, totok lebih hebat. Ya nggak bisa lah. Coba tanya yang ditotok. Sama yang ditotok sama Kang Uyung baru dibandingkan. Yang membandingkan siapa? Pasiennya, bukan kita. Baru tanya pasiennya gimana. Atau waktu ke Malaysia kita ajak tuh mereka tuh Johan ya ke Malaysia. Ya hasilnya memang beda. Ditotok langsung enteng kakinya. Kalau di terapi macam yang itu tidak terlalu terasa efeknya. Berarti secara umum itu kan, secara umum nah, lebih efektif totok punggung. Secara umum saja ya. Walaupun mungkin yang notok ya Johan mungkin belum terlalu bagus juga mungkin kan terapinya kan. Ya yang bisa memang yang bagus Kang Uyung lah misalkan. Coba rasakan di terapi sama Kang Uyung. Lalu kita totok. Hasilnya lebih maksimal mana? Nah, itu kan. Di advance kita berikan semua cara guru kita menotok. Besok ya, yang advance ya. Ini untuk kelas tepung war. Nanti ya diberikan setelah TFT itu. Bagaimana perutnya diurut pelan-pelan ya. Bagaimana didorong diurut kayak gini kan ya. Ya bagaimana tadi apa itu cara guru kita menotok menterapi pasiennya dari A sampai Z sampai selesai. Dari A sampai Z sampai dari awal sampai selesai. Sampai 1 jam itu videonya. Itu alhamdulillah Anda dapatkan video itu langsung Anda buatin itu. Tapi itu aja nasional ya, Ustaz ya. Iya. Tidak untuk kita praktekkan kan. Enggak. Kita udah tahu asal Kita untuk membandingkan. Yes. Coba praktekkan boleh. Untuk sekedar mengetahui hasilnya. Selama kita kan. Iya. Bukan Lebih efektif mana? Hasilnya lebih maksimal mana? Gitu kan? Kita kan harus objektif. Iya. Kenapa kok nggak semuanya dipakai kan gitu kan? Kalau kita pakai semua nggak efektif juga.
Makanya kita perbaiki tekniknya kan itu. Makanya pakai jari tengah, Sah. Iya. Kadang dua jari ini, yang telunjuknya malah ngambang ke atas. Iya. Udah pernah dicoba, Pernah. Kang Uyung? Nah, jadi gini kadang, Iya. dan rasanya memang beda. Kayaknya kalau kita kan lebih tercongkel dia ke dalam, kalau itu Permukaan aja, dia harus ekstra dia. kotot aja deh, nggak dapat ya. Ini kita bertumpu di telunjuk. Yang Iya. kekuatan yang ini Wak, dua kadang. Iya kan, emang kan kemarin Anda bilang, Abah kan begini lebih banyak jari tengah. Lebih kencang yang ini. Iya, 2 jari kan, jari tengah. Jarang pakai jari telunjuk, jarang. Gini jarang. Tapi gini tuh, ya, jari tengahnya. Ya mungkin mereka mengikuti itu ya, jari tengah begitu. Tapi kita yang merasakan, yang menilai pasien, jangan kita yang berkomentar. Biarkan pasien berkomentar. Ya, kemarin kata Ustadz itu selama ini kan Ustadz kurang tekanan Ustadz bilang kan. Kemarin badan saya tumpukan ini. Saya duduk begini. Ya gitu, Gini baru. saya duduk, baru saya tumpukan. Iya, Ini tegang kan. Saya Baru tumpuk, dapat. Baru Ustadz. ya, ya gitu tekniknya. Betul. Sesuaikanlah kondisi penyumbatan dengan tekanan, ya sesuaikan. Jadi di depan itu kita bandingkan, ini cara Abah guru kita, ini teknik tato punggung. Dulu pakai kepret, ya kan? Ya kita kepret juga. Sekarang hampir nggak pernah kita pakai kepret. Perlu ya. Ya, kenapa? Karena pasiennya wakil gubernur. Kalau di kepret kan marah nanti dia kan. Dipanggil kita sama pengawalnya kan. Diapain itu ibu? Ya, jadi itu ya. Jadi apa itu teknik itu? Ya teknik itu ya nyaman aja ya. Saya nyamannya. Kalau di kepret kan kadang-kadang juga ceter berisik juga kan, mengganggu juga ya. Kadang acaranya yang pedas Ustadz. Ya betul. Ya, Pedas. ya itu salah. Belum tahu tekniknya. Sekarang ya, Betul. Nanti nggak usah lah ya. semenjak Ustadz bilang itu nggak perlu. Ya, itu kan yang di permukaan, mengurai penyumbatan, mengurai ya, memecah penyumbatan lemak yang di atas otot. Tapi lemak yang di bawah menekan saraf, antum kepret nggak bakalan terurai. Ya, kenapa? Dia kan di bawah. Kecuali rontok dulu dagingnya tuh. Ya. Nah itu kan kita belajar pun pakai berpikir juga ya. Jadi bagaimana ya, nggak bisa antum kepret, itu harus ditekan. Kita jangan pakai tenaga, pakai berat badan juga gitu kan, itu kan di bawah. Nggak bisa dikepret, nggak bisa dikepret. Ya kan? Jadi kepret untuk apa kemarin? Untuk pasien yang tertidur. Bangun Pak. Sama yang apa? Yang belum bayar. Bayar dulu Pak. Bayar dulu Pak. Itu kepret ya gitu ya. Ya boleh dikepret sesekali silakan. Kita nggak melarang juga kok. Ya silakan aja. Cuma mungkin kurang efektif ya. Kalau untuk menurut kita kurang efektif. Kalau sekedar yang di permukaan ya bisa dipecah kan, tapi yang di bawah tidak bisa. Ya. Jadi itu kenapa kita hilangkan kepret itu ya. Di advance kita ajarkan juga perut. Ada kita ajarkan bagaimana menekan perut pelan-pelan, balik lagi pelan-pelan, balik lagi pelan-pelan, balik lagi pelan-pelan dari samping, dari bawah pelan-pelan. Tapi sama dokter olah tidak boleh. Perlengketan usus ngerinya kan, atau ada sesuatu di ususnya kan, cedera atau fatal akibatnya nanti malah kenanya tatak punggung juga. Maka untuk perut tidak boleh dipraktekkan secara umum ke semua pasien. Daripada begitu, udahlah nggak usah aja lah. Karena orang kan langsung ada medis bilang, ini gara-gara tukang urut nih, ya kan? Urutnya diurut. Ada kan di TikTok itu kan? Ini perlengketan usus karena diurut. Ya, untuk mencegah itu, kita khawatir yang baru belajar kan nanti dia praktekkan semua ke pasien. Akhirnya fatal akibatnya, tatak punggung kena. Itu, maka kita pelan-pelan ditiadakan. Tapi efeknya kita tonton, ternyata pasien pupnya sering juga. Banyak kan pasien kita? Ada jenderal tuh, wakil komandan pas pampres, kita tonton. Waduh, kalau sama Ustaz, pup saya sering. Ya, pupnya sering. Yang badannya besar, ya itu bagus Pak. Selama ini mungkin ketika pup pagi hari nggak semua bersih, ya kan? Jadi agak sedikit, mohon maaf, perutnya kan agak besar kan. Kita tontok pelan-pelan tuh, banyak dia pupnya, pelan-pelan kan makin bagus perutnya kan. Ternyata dengan tatak punggung saja ada proses detoksifikasi colon cleansing.
Walaupun kita terkadang tambah pakai daun sena kalau guru kita kan, daun sena tuh yang liar-liar tumbuh tuh, ya, dulu ditanam tuh, dikasih satu plastik nih buat di rumah. Biasanya itu kita pakai untuk detoksifikasi, colon cleansing. Jadi kalau beliau ngasih obat itu biasanya satu kantong plastik daun sena. Ada di sini, nanti bisa dicari, daun kastroli. Nah, kalau kita biasa kita rebus dan minum airnya ya, 1 gelas jadi setengah gelas atau 2 gelas jadi 1 gelas ya, minum. Nanti paginya buang-buang air tuh, ya 3 jam lah kalau nggak salah tuh ya, 3 jam reaksinya buang-buang air. Itu colon cleansing. Dan memang salah satu kunci pengobatan, perutnya harus dibersihkan. Kan sumber penyakit dari mana? Perut. Ya, itu falsafahnya. Ya, jadi tata punggung kemarin kita ada itu namanya pil detox, kapsul detox ya. Karena kemarin ada masalah perizinan tuh agak susah ya. Kita nggak mau yang nggak ada izinnya ya. Yang sudah resmi nanti kita cobakan lagi ya. Yang sudah resmi cari lagi yang sudah resmi perizinannya. Teman-teman ngasih kapsul gelondongan. Mana izinnya Bu? Banyak kapsulnya kan gelondongan. Izinnya nggak ada. Kita bingung mau bantu masarinnya. Ya. Udah ada izinnya lengkap kita bantu. Kalau antum ada detox untuk colon cleansing, ya daun sena. Sunahnya kan daun sena kan hadisnya kan. Entah apa namanya itu, yang penting kandungan daun sena, namanya kita sebut Pro Detox kalau kita kan, atau pil kapsul detox Topuris, karena merek dagang kita Topuris. Ini produk kita, nanti yang punya produk detox, kasih ke pusat, laku itu nanti insya Allah. Kenapa? Karena setiap pasien kita wajib didetoksifikasi sesudah ditotok. Kan tadi prinsipnya kan, penyakit dari perut. Ya, harus di colon cleansing. Nah, guru kita dulu pakai daun sena, 1 kantong kresek. Kadang-kadang kita ulok, peros. Ambil airnya aja kan, atau dimasak juga bisa, digodok tadi kan, ya. 2 gelas jadi 1 gelas. Itu caranya untuk apa itu detoksifikasi colon cleansing. Sekarang kan sudah modern, jadi kapsul bisa, kan jadi pil juga bisa kan. Nah, kalau ada yang bisa buat, ya sudah bagus lengkap semua izinnya. Itu sangat cepat proses nanti penjualannya. Karena di Geraha Tabung Uar kita masukkan itu herbal wajib. Ya kan? Iya, Pro Detox. Kalau ada, kita sudah ada, cuma kemarin kendala perizinannya itu, ya. Entah harus bayar lagi atau bagaimana, ya itu bagus tuh karena mesinnya dia pakai tenaga nano, energi nano. Keunggulannya dia diserap tubuh lebih cepat. Ada energi nanonya itu kapsul kita itu. Ya, nggak boleh kesentuh tangan kalau minumnya itu, ya kan salah satu cirinya itu. Pakai tutupnya, betul. Ada energi nanonya di kapsul itu, bagus itu. Teknologi yang terbaru untuk pembuatan obat yaitu energi nano itu. Kalau ada bisa buat kapsul kayak gitu, langsung masuk Geraha Tabung Uar, jadi wajib, herbal wajib. Sekarang baru minyak Topuris sama madu lambung Topuris kan, itu mereknya Topuris. Ya, dan itu terbuka buat semuanya yang punya produk herbal, apalagi misalkan topinya mau dipakai topi Topuris boleh, bagus kan. Nih kan tulisin Topuris atau Tabung Uar boleh tuh ya, pinggir kecil aja tuh Tabung Uar kan, kita bantu jual nanti peci Tabung Uar nih ya, laku. Nanti kita buat apa itu desain produk knowledge-nya, buatkan itu, ya kan? Kita pasarkan, bantu, ya. Itu untuk peningkatan ekonomi Topuris, itu maksudnya, ya. Jadi merek kita merek Topuris yang sudah ada itu, ya. Jadi di atas level tadi diajarkan, nih obat dulu pakai ini, pakai kapsul, bukan kapsul, daun sena asli. Biasanya di sini banyak nih, nanti kita cek ya. Nanti sambil nyari bisa tuh. Tunjukkan nanti pohonnya kan. Nah, kita sudah ganti dengan Pro Detox. Tapi ada kendala ya perizinan tadi ya, karena kita nggak mau yang tidak ada izinnya, ya kan, harus lengkap, paling tidak ada izin lah, aman gitu ya. Nah, kalau antum juga punya produk lain, misalkan herbal lain, madu misalkan, bisa. Tapi kalau madu izin juga ya, izin juga ya. Ribet ya sekarang ya.
Padahal kalau ini, buat PRT pula. Iya. Kan bukan industri rumah tangga, dia alam. iya ya, Jadi kalau saya pun, buat juga itu, izin juga, iya, PIRT tapi nggak mahal. sekitar 300-400. Oh bisa, dapat itu untuk semua kemasan, satu kali izinnya. Iya, satu kali untuk satu merek. Oh, madu topuris gitu ya. Nah itu bisa madu topuris. Keripik saja ada izinnya, Ustaz. Keripik ada izinnya. Iya. Ini kalau dibuat madu topuris bagus. Madu topuris apa tuh? Madunya apa itu? Dari apa? Bunga apa? Baru madu akasia. Madu topuris akasia. Itu bagus tuh. Madu topuris akasia Pekanbaru. Itu bisa. Ya kita buatkan kemasan, langsung nanti yang supply antum ke pusat. Jadi supply-nya kalau langsung ke pusat, nggak antum jualin sendiri nggak, jadi nggak capek. Antum tinggal ngoper ke pusat aja, berapa kilo setiap minggu kebutuhannya ke pusat. Itu bisa di ini kan, dibantu. Bisa tuh, kita bantu insya Allah. Langsung kalau bisa tuh, segera dikirim. Sudah ada kemasan rapi ya kan? Madu topuris, akasia, wah udah jadi tuh. Ya, kita bantu untuk ekonomi anggota kita. Ya. Jadi kita semua harus tadi diberi kesempatan yang sama, ya. Apalagi yang punya peluang, ya, misalkan di daerah ada keunggulannya apa tadi kan, yang di sana ada, tempat lain nggak ada. Bawang putih tunggal kayak di Sembalun, Lombok tuh kan, mereka di sana bawang putih tunggal tuh, ya. Harusnya mereka buat kapsul bawang putih tunggal topuris tuh. Ada izin, kita bantu pasarkan di sini, ya. Iya, kita terbuka ya. Jadi buat teman-teman semua yang nonton TikTok untuk Toto Punggung, kita siap membantu memajukan ekonomi para anggota. Dengan catatan tadi, sudah izinnya sudah ada, ya. Jadi tidak produk ilegal gitu ya. Ya. Jadi kalau yang ada kapsul detox tadi atau pil detox itu yang alami, ya kan? Jangan yang nggak alami ya. Kan banyak yang nggak alami kan, pencahar itu kan, yang kimia. Kalau bisa yang alami, kita bantu untuk pasarkan. Kalau kemarin Abu Ma'ruf tuh Al-Kafi minyak kayu putih ya, itu dijual di kita. Itu sampai waktu COVID berapa? 2M dia keuntungannya. Bisa beli rumah, beli tanah, sampai buat tingkat 5 gedung itu kan, ya, sampai 2M itu keuntungannya itu dari herbal itu. Iya. Ya di Solo. Iya. Saya sempat bermalam di sana. Iya. 4 hari di sana. Waktu dari Jogja. Alhamdulillah. Betul. Itu dari keuntungan herbal tuh. Industrinya lagi. Pas itu COVID, keberkahan COVID. Yang lain sakit dia dapat berkah. Ya. Nah, madu bisa kita siapkan, catatan asli madunya gitu. Dijamin soalnya ya. Sebanyak-banyaknya pun kita bantu pasarkan. Kalau madu kita yakin. Karena pasien kita sarankan minum madu. Pasien kita yang agak lemah, HB turun, Pak, tiap 2 jam kasih madu anak Bapak. Madunya yang mana Ustaz, yang asli? Nah, kita nggak bisa jawab. Ya kan? Kalau ada dijamin asli, kita sudah gampang ngomongnya. Nah, itu ada di klinik kita. Beli saya di klinik kita, Pak. Laku itu. Laku keras insya Allah. Nah, aslinya produk asli. Produk sendiri, Ustaz. Ya, tadi merek Topuris. Iya, baru ini produk sendiri. Mereknya Topuris yang kita pakai itu ya. Boleh dipakai itu. Sudah ada izinnya, pakai itu, berarti sudah milik pusat. Mereknya itu, antum tinggal supply ke pusat, pusat nanti yang distribusikan daerah-daerah. Wah, itu sangat laku insya Allah. Ya. Ya, jadi itu di advance level kita ajarkan bagaimana almarhum menterapi. Jadi kelas terpungwar tidak tahu tuh ya secara detail nanti bagaimana almarhum menterapi ya. Lalu juga tadi apa itu herbal-herbal yang dipakai ya. Jadi kita beritahu herbalnya daun sena biasanya dipakai itu ya untuk detoksifikasi, wajib setiap pasien dikasih. Setiap berobat di situ dapat, pulangnya dapat 1 kresek. Ya, daun sena. Dulu beliau mungkin budidayakan di sekitar ini kan dulu kan. Tanam itu banyak itu daun sena. Berapa banyak? 1 kantong plastik kecil. Kira-kira aja sih. Nggak diukur ya, kira-kira aja. 12 jadi
jadi satu gelas ya. Iya. Nanti kita cari bisa di sini pohonnya ada, ya. Jelas ya? Nah, itu advance level. Jadi kita tahu dari A sampai Z totok punggung itu. Kan sering beredar isu aku totok punggung misalkan kan. Namanya apa? Totok jari misalkan. Jari petir. Atau totok jar, ada lagi tetraci itu ya kemarin ya di depannya tetraci. Apa bedanya Ustadz? Kalau jari totok jari itu ada apa yang paling kecil, Mangdin. Tapi beliau pun nggak tahu apa-apa juga ya. Mungkin ada orang yang ngajak beliau gitu ya untuk menamakan dirinya totok jari, ikonnya tokonya Mangdin gitu kan. Mangdin mungkin nggak tahu apa-apa. Jadi kan tokoh gitu. Dimanfaatkan namanya mungkin gitu ya. Ini asli Abah Sarbini kan gitu. Ya kan? Waktu itu ada ya jari petir, ya totok jari ya. Totok jari. Mungkin muncul lagi tetraci, terapi tradisional Cilame, tetraci. Mangdin juga. Kan jadi bingung kita. Mangdin banyak terapinya. Ya. Ya jadi itu yang muncul terkadang begitu ya. Kalau kita sih terserah mau bentuk apapun nggak ada. Sebenarnya topeng kita makin tinggi angin makin kencang. Kita kepingin gitu. Iya. Ada lagi dia buat apa itu holistik atau apa ya? Dia ikut kasih pelatihan sama pasien kita. Itu ngakunya anak murid Ustadz katanya. Oh itu Bu, iya. Akhirnya ya sudah saudara bawa saya ikut pelatihan. Ternyata pelatihan digabung-gabung, ada bekam juga, ada refleksi juga. Oh banyak sekali ternyata Ustadz. Saya punya nggak mau ngadain pelatihan lagi, Ustadz aja yang melatih. Nah sampai kayak gitu. Tapi dia ngakunya murid kita. Ya, begitu pelatihan nggak hanya totok punggung, bekam juga, refleksi juga, ya kecewa pasien kita. Saya maunya pelatihan totok punggung saya Ustadz, pokoknya sampai kapanpun Ustadz nanti ngasih pelatihan kan. Kemarin biar aja ya yang sudah pelatihan terlanjur nggak apa-apa katanya. Kalau kita lihat sih banyak bikin punca segala macam dia dia nggak yakin dengan apa yang dia punya. Iya. Iya kan? Tapi kan ngakunya murid kita. Nah itu rusak. Tetap jual nama. Jual nama. Ya pasien kita kan dibilang murid kita, ya udah nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Begitu kasih pelatihan, gabung-gabung, baru dia bingung loh kok begitu pelatihannya. Iya, ya sudahlah nanti pelatihan lagi sama Ustadz aja gitu. Ya. Ngomongnya dia dalam keraguan. Pasiennya juga jadi ragu ya. Ya kalau bagi kita nggak ada masalah kok dia kasih pelatihan, nggak pernah kita larang kan. Kita biasa-biasa aja kok silakan. Tapi kan akhirnya dia menjual nama kita, korbannya. Itu kita yang nggak senang. Iya, pasien kita itu korban juga kan. Iya. Gitu ya. Ada lagi sekarang apa? Totok punggung Indonesia yang kemarin ya. Logonya logo totok punggung. Ya nggak masalah lah kan itu kemasannya aja kan. Isinya kan totok punggung. Kemasannya terserah lah. Kita sudah punya isinya. Iya. Dia ngeributin kemasannya. Ya kan? Pakai aja lah kemasannya. Kan kalau kita sudah punya isinya. Apapun kita pakai untuk kemasan nggak ada masalah karena isinya sudah sama kita gitu kan. Itu intinya ya. Jadi kita nggak terlalu masalah mau dipakai totok punggungnya, ambil silakan. Kan sekedar kemasannya. Ilmunya nggak mungkin bisa diambil melekat pada kita. Kan esensi ilmunya melekat pada kita kan. Ya. Esensi ilmu totok punggung melekat pada diri kita, nggak mungkin bisa diambil, ya. Tapi kalau namanya kemasannya bisa. Ya antum dapat paket online, datang ke rumah, perlu kemasannya atau perlu isinya? Isinya ambil isinya. Kemasannya diapain? Unboxing dibuang kemasannya kan? Ya tetap punya gitu, logonya, mereknya kan kemasannya. Esensinya isinya apa? Melekat pada diri kita kan? Yang kita totok yang bisa kan kita melekat pada diri kita, ya itu isinya. Kalau di namanya ya terserah mau diambil siapapun, kita nggak terlalu pusing, ya. Jadi jangan berantem gara-gara tadi logo totok punggung diambil orang, jangan berantem. Itu logo saya, ya kan? Kadang-kadang panas juga. Bagus kalau ada api. Nggak bisa kita. Bagus kalau ada api supaya menyala. Ustadz kan nggak ngomong aja. Kita kan berpikirnya real gitu. Kan ilmunya melekat pada kita. Bisa nahan diri itu aja yang bikin di bawah-bawahnya menahan. Ya, terus, Ya
yang lain udah kepana semua. Kalau kita kan berpikirnya sangat esensial. Sederhana aja gitu. Ya. Kita nggak ngomong aja. Ya kan tadi begitu kan, kita dapat paket online, kita unboxing. Nah, kemasannya kita buang, isinya kita ambil. Totok punggung ilmunya melekat pada diri kita. Logonya ya terserah logo totok punggung. Itu kan kemasan. Di situ kita harus paham, ya. Terkadang kita ribut masalah kemasan. Ya kan? Itu kan, itu logonya milik 3 orang, logonya milik 4 orang, logonya milik, ya terserah, ambil aja, nggak usah. Kita melihat kan sudah tetap sudah udah mau internasional kan, orang baru kepanasan kan. Kenapa dia melihat dari bisnisnya kan Ustaz? Betul. Ya. Kita paham itu, dan kita nggak mau itu dinikmati oleh semua segelintir orang. Kita mau totok punggung dinikmati oleh semua anggota kita. Maka kita buat Gerah Tabung Uar. Royaltinya buat siapa? Buat yayasan. Nanti kita buat yayasan besar, terbentuk di sini Kampung Quran, di Batam lagi buat Kampung Quran. Dari mana uangnya? Dari yayasan. Milik semua, bukan milik kita. Ya, kalau anak sendiri, oh royalti buat anak, nggak mau, sudah nggak usah buat nama Kampung Uar. Bisa nggak? Bisa. Ya kan? Royalti ke anak ya, transfer ke anak langsung ya. Berapa persen Ustaz? 3% aja, mau nggak? Mau, kalau mau boleh, nggak mau nggak apa-apa. Kira-kira dapat uang nggak kita? Dapat. Itu berpikir pribadi. Kita nggak berpikir kayak gitu, ya. Berpikir untuk semuanya. Nama kita pakai silakan, dijual nama kita. Royalti buat siapa? Buat semuanya royaltinya. Nanti buat umat yang sudah punya markas dakwah, ada lahan di Batam. Nih ada dana dari pusat. Buat seperti ini di Batam. Dari mana dananya Ustaz? Dananya dari antum juga. Dari mana dananya Ustaz? Ya dari antum semua dananya. Royalti ini kan dari antum. Uangnya untuk kita semua, ya kan gitu. Itu niat kita, ya. Kita enggak untuk diri kita sendiri, membesarkan diri kita sendiri. Pokoknya semuanya harus merasakan, ya. Target kita ke depan itu setiap PW punya Kampung Quran, Kampung Sehat. Paling enggak punya markas PW. Betul. Nanti kemanapun, dari manapun orang datang, dari Bali, dari manapun datang ke Batam, silakan langsung ke PW Batam. Tidurnya bagaimana? Aman. Ada masjid. Ngatur programnya Ustaz. Iya lah. Ngatur programnya aja. Betul. Di mana lagi di Sumatera Barat ada lahan, Anda bikinlah dia itu, ada kantor PW, ada klinik untuk terapi, ada saung pendopo buat pelatihan kan? Kan kita buat set plan aja kayak gitu. Harus ada tadi kantor PW, ada tempat buat pelatihan pendopo, ada masjid, ada ruang untuk terapi. Dibuatkan set plan aja lah nanti kan, secara garis besar ya. Grand design-nya kayak gini nanti tetap punggung. Ini kan kita baru pertama ya, untuk percontohan aja. Tapi ke depan kita buatkan set plan-nya. Ini kantornya PW. Di sini ada pendopo buat pelatihan warga. Ini ada klinik untuk menerima pasien. Ya kan kayak gitu kan. Ini ada penginapan belakangnya. Misalkan gitu kan. Standarnya kayak gitu. Setiap PW punya kayak gitu. Wah, udah selesai itu. Dana dari mana? Dana dari pusat. Tinggal minta. Pusat dari mana? Dari daerah juga. Biar nggak merdeka masing-masing daerah kan. Kacau kalau menyatakan merdeka nanti kan. Kenapa? Ya dana dari mereka otomatis kembali ke mereka. Ya. Itu maksud kita. Mungkin gantian dari sana, ya ini dulu yang sudah siap lahannya kan gitu. Ini belum siap lahannya. Ini selesai, nanti cari lahan di sini. Oh, udah siap Sumatera Barat, nah baru Sumatera Barat. Oh, udah siap ke Pri Batam, nah baru ke Batam. Oh, udah siap Bali, baru ke Bali kan gitu kan. Ada semua PW punya. Itu ya, itu maksudnya ya. Jadi sekolah Tabung Uar ini nanti kemana saja antum pergi gampang. Ya, sekarang aja itu gampang. Antum mau kemana sekarang? Coba sebutkan. Gampang. Kalau ke Jawa Barat, mampir di sini selesai. Di airport aja, Kopung, Tokyo, Iya. langsung menurun dulu. Betul. Rasa itu. Luar biasa. Kemarin di bandara mana kita tuh? Bangka Belitung. Sudah. Di dalam kita dijemput. Ternyata dia emang orangnya bupati.
Masuk dalam protokoler di dalam. Ustaz, loh, ibu siapa? Ya saya orang ini. Jemput Ustaz disuruh. Sampai dalam dia jemput kita. Jadi bagasi kita sudah aman. Betul. Ya. Jadi kalau kita kemanapun, ke Bali pun kemarin ya, atau teman di Bali, Ustaz pokoknya nggak boleh Ustaz nginap dimanapun. Ada itu pasien kita, menyiapkan tempat penginapan buat Ustaz dan menyiapkan mobil buat Ustaz. Gitu. Ya. Orang baik dia, Masya Allah. Ketemu di Bali ya, Bu Murni itu kemarin ya, Masya Allah. Jadi anak dikasih uang, anak nggak ambil. Aduh Bu, udah terlalu banyak lah diberikan pada saya. Masa saya ambil uangnya juga? Gitu kan. Saya nggak usah ambil uang, tapi terima jadi saudara gitu kan. Itulah, ya. Terima saja jadi saudara. Uangnya nggak kita ambil, tapi terima kami jadi saudara. Ya kan. Kalau kita ambil uang nggak jadi saudara, nanti kan ada transaksi di situ. Iya. Walaupun mungkin menyinggung sedikit, tapi nggak apa-apa kan. Oh Ustaz, jangan-jangan uangnya sedikit kalau Ustaz nggak ambil. Bukan itu. Coba bayangkan, sarapan pagi dibuatkan, makan malam dibelikan, tidur udah rapi, penginapan kayak hotel gitu, bagus sekali kan. Mobil disiapkan, masa dikasih uang juga kita ambil? Keterlaluan lah kita. Betul, ya. Jadi mereka senang, kita senang. Ya itulah Totok Punggung. Kemana kita pergi, insya Allah Allah mudahkan. Ya, jelas ya. Oke. Apalagi yang belum mau ditanyakan, silakan. Jadi advance level itu nanti dia untuk melihat seberapa jauh tadi ya terapi yang dilakukan oleh guru kita. Jadi yang sering kita ingat itu penyebab penyakit kalau beliau tuh ada 3. Pertama makanan, yang kedua ucapan, yang ketiga perbuatan. Bukan pikiran. Kalau pikiran nggak ada kalau beliau. Kalau dokter Olah mungkin 90% orang sakit karena pikiran gitu kan, ya kan? Dokter Olah pikiran atau apa kemarin dokter bilang tuh? 90% orang sakit karena pikiran. Kalau guru kita enggak. Pertama tuh makanan. Yang kedua apa tadi? Ucapan. Yang ketiga perbuatan. Kalau makanan otomatis, karena tadi kan perut kita kan dari situ sumbernya. Yang kedua ucapan. Ucapannya yang menyakitkan orang. Emang nggak karena dia apa itu mungkin penyakit dalam, tapi dia mungkin kecelakaan, musibah, kan penyakit juga. Ya kan? Kembali ke dia juga, ya. Yang ketiga perbuatan. Jadi kata beliau, jaga makanan, jaga itu perkataan kita, jaga itu perbuatan kita. Itu pesan beliau tuh. Ya. Kalau pikiran dia nggak bilang. Karena kan yang keluar. Iya. Kalau beliau kan nggak bilang karena pikiran kita sakit, nggak ada pernah beliau bilang gitu. Pokoknya makanan, perkataan, perbuatan. Kalau teori-teori pikiran kan begitu kan? Teori pikiran orang sakit 80% karena pikiran, itu teori pikiran. Tapi kalau beliau bilang nggak. Karena makanan, Ucapan karena mikir. ya ucapan, lalu karena perbuatan tadi, perkataan, perbuatan, gitu ya. Jadi apa intinya? Ya jaga pola makan kita, jaga ucapan kita, jaga perbuatan kita. Itu yang beliau selalu ini kan, ingatkan. Saya kalau ingat itu hari Sabtu dia makan cuma untuk bisa menegakkan dia. Iya, iya, nggak berlebihan. Iya, itu ya. Ya jadi beliau sarankan itu. Jadi itu yang beliau tekankan kepada kita. Lalu apalagi beliau biasa bilang, jangan pernah merasa bisa. Gitu. Ya jadi kita biasa-biasa aja. Ya kita nggak pernah merasa bisa, biasa-biasa aja. Ya. Apalagi beliau yang biasa sering kita kasih nasihatkan itu, ya. Jangan pernah merasa bisa. Dan yang tidak sesuai dengan beliau itu sekarang kita lakukan apa? Beliau paling nggak mau difoto. Mungkin apa itu pemikiran dulu ya. Kalau di foto itu beliau nggak mau. Jadi kalau antum cari foto anda sama beliau nggak pernah ada. Yang ada foto beliau sama teman-teman yang lain, karena yang lain nggak tahu. Kalau kita tahu, kita menjaga perasaan beliau, nggak mau kita foto. Yang lain minta difoto, karena nggak tahu ya beliau mau. Iya aja gitu. Nggak
berubah cuma Betul. Coba cari di foto di medsos. Pernah nggak antum lihat anak foto sama beliau? Kecuali terakhir ketika anak foto beliau waktu beliau sakit. Itu pun di foto. Kita nggak nyuruh moto. Ada yang memoto itu kan? Ya, itu aja tuh. Yang lain kalau kita misalkan moto secara langsung sengaja nggak pernah ada. Bah, foto Bayu berdua nggak, dia nggak mau. Kita tahu itu, ya. Nah, banyak teman-teman yang nggak tahu. Ya ini difoto sama beliau, ya dia beliau mau juga kan nggak, karena dia nggak tahu biar aja. Tapi kalau kita tahu, kita nggak mau foto sama beliau untuk menjaga. Nah, dia, kita udah tahu. betul. Yang foto sama beliau berarti dia nggak tahu. Ya, tapi dia merasa anak muridnya beliau. Itu internasi. Ya kan? Ya kan? Iya. Jadi itu cirinya. Iya. Murid beliau nggak ada fotonya sama beliau. Jadi sekarang ya, sekarang beda. Sekarang kan medsos. Sekarang kita suruh antum buat TikTok semua kan, kita suruh kan. Kenapa? Ya sekarang perangnya medsos. Kalau kita nggak pakai medsos, habis kita digilas sama pengobatan-pengobatan yang tidak jelas. Orang larinya ke sana semua. Kan begitu kan, kasihan jadi korban. Saya Ustadz berobat 6 juta Ustadz sekali berobat. 6 juta sekali berobat. Bayangkan. Ada yang 12 juta Ustadz. 12 juta sekali berobat. Sembuh? Enggak. Gimana ibu obatnya? Difoto sama ibunya. Ini obatnya nih, saya nggak minum. 6 juta obatnya. Karena korban medsos. Obat lambung itu kan 1.400.000. Ini herbal, obat herbal. Medsos. Wah, canggih medsosnya kan. Kenceng medsosnya. Itu klien kita Ustaz. Cuma segini lah obat tuh. Iya. Dalam kotaknya sudah kotak emas itu. Iya. Sini Oh, yang kayak itu obat mahal. Obat Cina biasanya ya? dia makan Ustaz. Akhirnya darah datang ke klinik. Datang ke klinik kita kan udah dibilang Iya. hati-hati kalau obat kita bilang. Akhirnya cukup. Alhamdulillah. Selesai ya? 400 segini Ustaz, satu biji. Karena dia namanya orang sakit mungkin buat omongan Ustaz ya. Betul. Cepat sembuh. Dan iklannya, iklan itu Pak, orang di medsos tuh nggak ada iklannya jelek. Ya, kita bilang herbal semahal apapun, darah nggak lancar, nggak berfungsi. Nah, yang jualan nggak paham, dia promosi herbal kita canggih gitu kan, canggih herbal kita. Wah, rame pasien awalnya Pak. Tapi begitu beli obatnya 6 juta, 12 juta, dia minum nggak ada reaksi. Akhirnya kan sepi sendiri gitu. Kenapa? Ya iklannya berlebihan. Iklan herbalnya itu. Iklan sekali nipu maksudnya. Betul. Nah, kita pakai medsos apa? Biar gak banyak korban kayak gitu. Coba jauh-jauh Pak dia berobat. Dari Jogja, dari Solo, berobat jauh-jauh dapat herbal yang banyak 6 juta, 12 juta. Nggak diminum akhirnya kan. Dia minum beberapa kali. Nggak ada reaksi Ustaz. Akhirnya malas saya minum. 6 juta, 12 juta coba bayangkan. Nah, itulah punya medsos sekarang. Beda dengan guru kita. Guru kita nggak mau difoto, ya kan? Kita harus justru disebarkan. Untuk apa niatnya? Untuk berdakwah, untuk menolong orang. Niatkan itu aja lah. Ya. Tapi kita kemarin waktu di angkatan 47 itu ada orang non muslim. Jadi kita nggak tahu terima. Kita terima. Sultan Anwar tahu. Sultan. Dia datang ke klinik, akhirnya ngomong ini. Akhirnya bukan kita tolak, jadi dia mundurkan diri. Karena kita kan ada doa-doa. Ya. Itu Aida Maritu bahwa Yasmin, ya kan? Begitu terus. Jadi dia mundurkan diri. Kan Ya. Kan tutup kalau bisa satu rumah satu kan itu. Iya, betul. Itu dia tertarik kan. Gitu ya, jelas ya. Jadi tadi untuk mengcounter medsos-medsos tadi ya, biar masyarakat nggak jadi korban, itu maksudnya. Sekarang minggu ini kita bahas misalkan autoimun. Kalau punya pasien autoimun, otok lihat perkembangannya di share di grup. Otok lihat perkembangan di share di grup. Misalkan ya, hari ini besok bulan depan stroke. Misalkan temanya. Jadi semua nanti uploadnya tentang stroke. Ada pasien stroke dari awal divideokan, awal datang, kursi roda,
Datang 10 kali mulai pakai tongkat jalan sendiri. Datang 20 kali pakai sepatu roda. Kita yang nggak tahu waktu itu anak Bapak gadis pendidikan di Batam. 16 tahun stroke. Iya. Jadi diangkatlah sama Pak Tuan Firdaus ya. Dia itu kena, dia kan di belakang Padang, Iya. pulau. Iya. Jadi kalau bisa kan susah dia tuh belakang Padang. Jadi gitu, kirim Pak Tuan Firdaus. Alhamdulillah sekarang back normal. Normal lagi. Nah, itu Sayangnya kita tidak ada. tidak video kan. Sayangnya Ustaz. Itu tadi maksudnya kan, perlunya medsos kayak gitu. Biar apa? Biar orang cari pengobatan dapatnya pengobatan yang sesuai syariah. Yang kedua, tidak tadi membuat dia kecewa ya, karena iklannya bagus ternyata dia beli mahal herbalnya sampai 10 juta ternyata tidak efektif. Kan kasihan jauh-jauh kecewa. Ya, itu maksudnya. Begitu dia cari pengobatan stroke dapatnya totok punggung, pengobatan jantung dapatnya totok punggung. Jadi kita ada banyak stroke yang sembuh, Pak. Berhasil ya. Yang ditotok Pak Regar, orang bisa security serpam di kantor bupati ya, wali kota lah. Iya. Betul, makanya tadi harus diupload, divideokan, gitu ya. Jelas ya? Ya, jadi itu tadi apa itu perbandingan totok punggung dengan Adi almarhum dengan kita, ya. Nanti diberikan di kelas advance level, ya. Oh, Ustaz, sebelum lupa. Waktu sunat masal kemarin, kan kita mau notok, ya kan? Ya. Itu mah bilang jangan ditotok dulu, nanti setelah selesai katanya. Itu gimana, Ustaz? Yang pertama ditotok biar disuntiknya nggak sakit. Iya. Yang kedua ditotok biar habis dipotong nggak sakit. 2 kali totok sebenarnya. Bukan berarti darah lancar nanti keluar darahnya banyak, bukan. Itu. Ditotok nanti waktu dia disuntik nggak sakit. Karena darahnya lancar, disuntiknya nggak sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, kan dia kasih obat penghilang nyeri mungkin kan. Nah, biar nggak pakai obat penghilang nyeri, ditotok lagi. Biar nggak nyeri, nggak sakit. Kan selesai. Orang tuanya diajarkan, nanti kalau anaknya sakit, Pak, nih, totok aja, nggak usah kasih obat penghilang nyeri misalkan. Harusnya begitu. Tapi kemarin udah terlalu banyak ya. Ada yang nangis, ada yang nggak mau kan. Ya kan? Jadi udah kisruh lah, udah susah lah itu ya. Nggak terkontrol. Yang pertama di sunat nangis, yang lainnya kan stres. Itu jadi tegang kan? Enggak lah. Maksudnya ditantang biar dia nyaman. Iya. Disuntik nggak sakit, kan nggak nangis. Dipotong. Efeknya kan nanti bekasnya kan agak sakit tuh. Totok lagi kan nggak sakit, nggak nangis lagi gitu. Harusnya kerjasama sama panitia kemarin. Waktu yang datang dia sudah kita kasih tahu tuh. Kalau bisa ditotok sebelum disuntik. Kan sakit cuma disuntik doang kan, saya bilang. Iya Ustaz, betul. Ya udah sebelum suntik ditotok. Dan dipotong nanti ada dia nyeri kan. Karena efek dipotong itu, totok lagi. Itu ajarkan keluarganya. Tidak merasakan rasanya Betul. Ya, jadi dia tidak pakai obat penghilang nyeri. sebelum dan Sudah. Kata obatnya obat itu kan. Ya jadi itu fungsinya gitu ya. Ada sih saran tuh usul. Kalau bisa yang pertama jangan sampai nangis. Itu kan psikologinya kuat banget tuh. Psikologinya kuat banget tuh. Jelas ya. Gitu ya. Ya itu tidak perlu painkiller, tidak perlu penghilang nyeri kalau ditoto, dia kan nyaman. Ya diajarkan. Tugas kita di sini mengajarkan masyarakat belum begitu bagus, masih sedikit-sedikit. Walaupun setiap pelatihan adalah yang ikut. Ya, kemarin ada yang 2-3 orang ya. Pelatihan Laksadam bulan lalu ya. Agustus ya. Ya Agustus bulan ini ada. Besok September tanggal 12-13 di sini juga, ya. Jadi, sebarkan terus totok punggung. Jelas ini sudah ya? Ya inilah kelas totok punggung war. Awalnya seperti itu. Jadi nanti antum sudah lulus ini semua, antum betul-betul tahu totok punggung dari A sampai Z. Dengar isu, antum sudah bisa langsung menjawab.
ya, yang kelas terpenggal itu. Kalau yang 2 hari kan nggak jelas juga dia kan, yang otok aja selesai. Ditanya sejarahnya kadang-kadang nggak sampai detail. Awalnya Ustadz tuh ikut outbound, ngadain outbound terus jatuh siswanya tuh. Siswanya dari mana Pak? Nurul Fikri, udah salah. Siswa SMP Putra kemarin kan kita jelaskan kan, yang di Pangkalan Jati tuh, SMP Putra Kalimalang, Pangkalan Jati ya. Kalau di kelas advance, kelas otot punggung ya dijelaskan. Jelas ya, tingkatan jenjangnya di totok punggung. Nggak banyak kita ya. Masya Allahnya apa? Belajar 2 hari saja itu sudah luar biasa ya. Kemarin ada pasien tuh. Jadi dokter 7 tahun kira-kira. Spesialis 4 tahun kira-kira kan. Jadi apalagi biasanya subspesialis berapa tahun lagi tuh? Sudah 11 tahun lebih. Kalah sama belajar 2 hari kan. Pokoknya 2 hari kan gitu. Contohnya apa? Kita punya pasien sleep apnea. Sleep apnea. Sudah berapa dokter Pak? Udah Ustaz, dokter jantung. Kata dokter jantung, Pak ini ada supnya lagi coba. Berarti sama apa? Ya sama supnya lagi. Kan sudah dokter umum dia kan, spesialis jantung 4 tahun. Berapa? 4 tahun saja Ustaz, bisa habis 2 miliar, coba bayangkan. Supnya lagi berapa tahun? Coba bayangkan. Minimal sudah 10 tahun kan, minimal tuh kan. Ya. Berapa miliar? Minimal 3 miliar kan begitu. Ya, sekarang kedokteran mahal. Ya kan? Selesai nggak sleep apnea? Tidak selesai. Ke dokter jantung sudah, ke supnya lagi sudah Ustaz. Nggak selesai, coba bayangkan. Ya. Apa kata dokternya Romo? Beliau sutradara nasional. Orang artis manggil beliau Romo. Orang yang dituakan lah mungkin gitu ya. Panggilan saja mungkin kan Romo. Katanya Ustadz itu apa itu? Gangguan apa itu? Panic attack. Ya, ini ada yang di TikTok ya. Tadi cerita notok Abah Sarbini ya. Dia itu ada foto anak notok Abah Sarbini. Itu waktu terakhir ya, detik terakhir. Kalau berfoto tidak ada. Dibedakan ya. Berfoto dengan Abah Sarbini tidak ada. Tapi waktu menotok beliau kita nggak tahu di foto itu ada. Diambil orang. Dibedakan ya. Nggak ada foto kita secara sengaja berfoto dengan Abah Sarbini, tidak ada. Ya, secara khusus berfoto nggak ada. Karena kita tahu beliau nggak mau, gitu ya. Tapi kalau lagi notok detik-detik terakhir beliau sebelum meninggal di foto sama orang yang kita nggak tahu di foto, mungkin itu ada. Ya, itu klarifikasi kan? Ya, karena orang kan nggak tahu. Ada tuh saat foto sama Abah Sarbini, itu bukan berfoto, di foto. Ya kan? Beda kan? Kalau berfoto kan, Pak, foto Pak, berfoto kan? Di foto, antum lagi makan bakso di foto, antum nggak tahu. Ada foto bapak makan bakso. Ya kan? Di foto kita nggak tahu kan, gitu ya. Bedakan ya. Kalau berfoto bersama-sama, berfoto sengaja kan. Nah, kalau di foto nggak sengaja, kita lagi notok beliau di foto. Nah, kita kan notoknya kan nggak minta di foto, tapi ada yang moto, gitu. Jelas ya itu ya bedanya ya. Ya, kembali ke testimoni totok punggung ya. Tadi sudah tingkatannya sudah, sekarang testimoni. Ini kalau belajar testimoni saja bisa 2 minggu belum selesai. Banyak testimoni. Tapi di Malaysia nggak ada testimoni, nggak boleh, udah dilarang karena nggak akurat kan, nggak bisa dijadikan landasan. Tapi kalau kita ya ambil aja testimoni lah. Untuk apa itu ya, kalau ada bukti medisnya nggak ada masalah kan, ya kan? Itu yang paling penting, bukti medisnya dulu. Memang nggak ada bukti medis secara lengkap gitu ya, testimoni saja gitu. Mungkin sama dia berhasil, sama yang lain nggak berhasil. Tapi kalau kita kan ada titiknya. Sleep apnea. Apa kata dokter Pak? Itu panic attack. Panic attack maksudnya apa? Ya karena saya panik, jadi
saya serangan jantung gitu. Emang Bapak sering panik? Enggak. Saya mah nyantai aja Ustaz hidup saya. Karena sutradara, seniman, nyantai aja saya nggak pernah panik. Ini efek dari stres juga kan Ustaz? Bukan, penyumbatan. Iya. Kalau dokter bilang panic attack. Karena panik jadi serangan. Padahal dia nggak pernah panik. Saya mah nyantai aja Ustaz, nggak pernah panik katanya kan. Oh berarti dokter nggak benar dong Pak? Iyalah, orang saya nggak pernah panik, sutradara nasional ya. Kalau artis panggil beliau Romo biasanya itu ya. Rambutnya agak panjang gitu kan. Oke, besok datang jam 7 Romo. Sebelum saya praktek, kita cek nanti titiknya gitu kan. Datang beliau jam 7 pagi-pagi itu. Otot, ini Romo titiknya. Oh, Masya Allah. Sleep apnea, serangan jantung sesak waktu tidur. Kalau nggak tidur, nggak serangan. Kan aneh kan? Subspesialis jantung nggak bisa menemukan sumber masalahnya apa. Tadi berapa tahun subnya itu dia kuliah kan, belajar kan? Pertama umum, spesialis. Subnya lagi spesialis itu. Ya, nggak ketemu coba. Dengan tetok punggung sebentar saja ini rama titiknya. Kita cari yang paling cekung, paling dalam sekitar jantungnya yang menyebabkan dia serangan waktu tidur. Kalau tadi kan, ketemu. Kita foto nih rama titiknya, ini rama titiknya. Otot 2 kali, alhamdulillah selesai. Gimana Romo? Alhamdulillah Ustaz, saya udah berangkat pagi-pagi tiap hari, habis subuh ada syuting. Oh. Selesai itu. Ya. Jadi ternyata penyumbatan sumber masalahnya, bukan pikiran, bukan panik, bukan. Penyumbatan. Ya. Penyumbatan yang menekan ke jantung, gitu kan. Satu hari mungkin di jantung kalau dia diam kan mulai darahnya agak kental, tek, serangan. Makin dingin, makin malam, tek, serangan gitu kan. Kan kalau dingin kan darah makin mengental. Coba antum asam urat tinggi, jalan-jalan ke puncak, pada pegal, pada sakit nggak kaki? Jadi begini, kan dingin banget di puncak ya kan? Kan terasa kan kalau kaki yang sering pegal-pegal asam urat, tempat dingin langsung terasa. Ya mungkin beliau begitu malam udara dingin, tek serangan. Lagi tidur kan? Ya, jadi serangannya kapan? Waktu tidur. Kalau aktivitas kan suhu tubuhnya naik, badannya hangat. Sleep apnea kan? Iya, sleep. Serangannya waktu tidur coba. Nggak ketemu oleh dokter Romo. Nggak usah, dibilang panik attack. Saya nggak pernah panik kan tadi. Saya mah nyantai aja hidup saya, ngapain panik. Jadi alasan dokter analisanya tadi tidak tepat. Baru kita cek penyumbatan Romo insya Allah. Besok Romo datang jam 7. Kita cek, ini Romo titiknya, subhanallah, tekan. Kita foto, nah ini Romo titiknya ya. Jadi inilah titik penyumbatan sleep apnea. Selesai, di tetok punggung, Masya Allah. Tapi nggak boleh testimoni. Kenapa? Belum ada jurnalnya. Ya, harusnya kan pakai jurnal, kan pakai riset. Nggak pakai testimoni. Ya sudah, kumpulkan saja yang sleep apnea ke sini semua. Riset kalau nggak percaya, ya kan gitu kan selesai sebenarnya ya. Jadi memang tetok punggung dengan izin Allah ya banyak sekali testimoninya, banyak sekali. Nanti akhirnya apa? Banyak testimoni, ya jadi hal biasa. Memang nggak ada riset, ya untuk apa di riset jadi hal biasa? Riset itu kan kalau yang belum ketahuan harus di riset. Ini udah ketahuan, udah orang semua tahu. Untuk apa riset? Antum nggak perlu riset, nggak laku riset antum, betul nggak? Ya, asli jelas. Ya kan? Antum sakit apa? Sakit kepala, ini titiknya. Sakit kepala, titiknya. Orang sudah semua bisa menekan di situ dan sembuh. Untuk apa riset? Ya. Sekarang kita balik pembuktiannya begitu. Dia bilang nggak, testimoni nggak akurat. Ya sudah, nggak apa-apa. Totok aja semua, nanti testimoni semuanya. Akurat nggak? Akurat. Ya kan? Perlu riset nggak? Nggak perlu. Ini udah akurat. Ini titiknya, silakan buktikan kalau nggak percaya. Ini titik jantung, ya kan? Perlu nggak di riset? Nggak perlu, semua orang sudah banyak membuktikan. Banyak nggak sudah membuktikan di kita? Banyak sekali. Ya, sudah membuktikan titik jantung. Sampai pasien kita kemarin dari Bandung kan? Kalau nggak percaya sama tetok punggung, bilangin saya Ustadz. Nih, saya selamat dengan tetok punggung, gagal napas katanya kan.
4 jam nunggu dokter, Ustaz. Saya suruh anak saya tekan belikat kiri saya dengan botol minyak kayu putih. Dia tekan, langsung saya peluang napas saya seperti terbuka klep saya. Subhanallah. Nyata, Ustaz. Kalau ada yang bilang totok bunga ada manfaatnya, laporin saya, Ustaz. Subhanallah. Ya. Perlu riset nggak? Nggak perlu riset, langsungnya totok terbukti kok. Riset itu kalau belum terbukti, ya kan? Belum terbukti perlu riset. Untuk apa? Untuk menguatkan. Mencari tahu. Mencari tahu, udah tahu semuanya, tak perlu riset. Nanti udah tahu semuanya, nggak perlu riset, ya kan? Itu akhirnya nanti apa? Totok punggung jadi hal biasa, nggak perlu riset lagi, selesai. Bukan hal luar biasa. Betul, bukan hal luar biasa. Nggak usah debat mereka lebih pintar dari kita. Nggak usah debat, ya kan? Iya. Ketika masalah umat selesai, mereka bingung dia kan. Diajak debat dia nggak mau. Ngapain debat? Orang masalah sudah selesai. Ya kan? Kenapa? Solusinya sudah selesai dari sumber masalahnya, totok punggung. Ya, nggak perlu diperdebatkan lagi. Ya. Jadi kalau kita dibully di medsos, kan pasti dibully di medsos kita kan? Mana ada totok punggung jantung selesai, jantung di depan, di belakang otot semua. Salam waras gitu kan, seringnya gitu kan? Ya kita diam saja gitu. Kenapa? Kita sudah memenangkan pertandingan. Ya, yang tadi jantung semuanya rata-rata, dengan totok punggung setidaknya ada perbaikan. Secara medis pun dibuktikan pasien kita yang totok setiap hari 2 kali, sebulan dicek itu hasil kateterisasinya dari 3 penyumbatan bersih, tidak ada penyumbatan sedikit pun. Kenapa? Nguping lu. Ya, ntar lagi ya. Jam 11 selesai kita. Ya jadi ketika semua sudah bisa membuktikan, perlu riset nggak? Nggak perlu riset lagi. Itu target kita. Ya. Jadi sleep apnea yang dia sudah risetnya lengkap, dia sudah jurnalnya lengkap, masalah jantung lengkap jurnalnya. Tapi sleep apnea tidak selesai. Totok selesai. Nggak ada jurnalnya, nggak ada risetnya. Antum pilih mana coba? Pilih yang mana? Pilih yang selesai walaupun nggak ada risetnya. Bodoh amat. Nggak ada risetnya masalah selesai kan gitu kan? Kan jadi begitu nanti orang berpikir. Sama dengan hipertensi, lengkap sudah risetnya, jurnalnya lengkap hipertensi. Apa kesimpulannya? Tidak bisa disembuhkan. Seumur hidup. Jurnalnya lengkap, risetnya lengkap, kesimpulannya tidak bisa disembuhkan. Minum obat seumur hidup. Tengah totok punggung selesai. Ini ada botol misalkan, masukkan batu, pasti debit airnya naik. Sama dengan lemak di dalam pembuluh darah kan, pasti dia menekan darah jadi naik, hipertensi. Yang kedua, ini ada botol, kita tekan botolnya, airnya naik. Artinya apa? Lemak di luar pembuluh darah yang menekan pembuluh darah bisa penyebab hipertensi. Kita lepaskan botolnya tadi, nggak ketekan lagi, airnya turun. Jadi ketika diurai, lemaknya diurai, nggak menekan lagi, tensinya turun. Selesai nggak masalah hipertensi? Selesai. Ada risetnya? Nggak ada. Ada jurnalnya? Nggak ada. Ada contohnya? Ada, pakai botol. Selang air, selang air kepijak kan. Betul. Antum pilih mana? Pilih yang ada risetnya lengkap, jurnal lengkap, masalah tidak selesai, atau pilih botol ini, penjelasannya masalah selesai. Tanpa jurnal, masalah selesai. Pilih mana? Botol aja loh, Ustaz. Loh, real. Silakan dibuktikan. Pasien kita yang balik kemarin bawa durian, itu kan tensinya turun. Sampai 5 dia bawa durian kan? Itu nggak turun-turun tensinya. Tahu sekali dia pulang, dia kirim WA. Ini WA-nya nih ya. Biasa tensi 160, 170. Pulang nggak lama dia tensi. Dia kirimlah WA. Senang sekali dia. Jadi belum ada jurnalnya ya. Belum ada risetnya. Nah, ini dia nih. Ustadz, habis ditotok tensinya bagus, 130/78. Subhanallah. Totok lagi Ustadz, alhamdulillah. Siang saya tensi lagi, tensi 120/70-an. 120, tinggal bawahnya dikit lagi aja kan. 10 lagi lah. Ya, bayangkan itu, bayangkan. Ya.
orang bodoh. Bukan orang bodoh. Orang sudah selesai berobat dokter. Waktu datang pertama, sudah ke dokter spesialis saraf. Tangan saya Ustaz sakit, sudah ke dokter saraf Bu. Sudah Ustaz, ke dokter saraf, paling kasih obat, paling disuntik. Nggak selesai. Otot 1 kali langsung. Nggak pernah sakit lagi sampai sekarang kan. Saya sampai lupa kapan sembuhnya kata dia. Ya, bukan orang bodoh tadi. Sudah selesai berobat dokter. Ya. Masalah tensi juga gitu kan. Botok 1 kali, besok dia tensi, pas pulang langsung. Nggak besoknya itu. 130 per berapa tadi? 78. 78. Tensi lagi 120 per 70. Bayangkan dari 160 biasanya kan. Turun segitu. Surprise nggak buat dia? Surprise. Ya kan? Itu kalau udah gitu, misalnya turun udah gitu kan, apa kita sarankan dia seminggu sekali untuk ini? Oh itu itu kompleks lah. Kalau dia merubah pola hidupnya jadi bagus, aman insyaallah. Tapi kalau nggak merubah pola hidupnya ya nggak aman juga. Besok naik lagi. Oh gitu ya. Makan sembarangan lagi, tadi kan lemaknya numpuk lagi, menekan lagi. Nah, pola hidupnya harus dirubah juga. Gitu ya. Totonya ya sebisanya ya paling tidak perawatan kan, seminggu 2 kali mungkin kan. Terlihat aja lemaknya masih tebal tidak, ya. Jadi nyata ya, masalah hipertensi selesai. Tapi belum ada jurnalnya, belum ada risetnya. Penjelasannya pakai botol doang kan, ya. Pilih yang mana ya? Penjelasan pakai botol Ustaz, selesai. Ya, kan real gitu. Mau dibuktikan, ya bisa dibuktikan. Semua orang bisa kan membuktikan. Ya. Jadi nanti apa? Ya jadi hal biasa. Hipertensi biasa saja kok. Ini titiknya nih yang ke jantung, ini titik yang ke belikat. Ini titik dari ginjal juga, dokter Ola bilang kan itu gangguan hipertensi dari gangguan hormonal atau ginjal kan, perbaiki juga ginjalnya kan begitu. Selesai, total aja titik itunya, selesai. 4 titik utamanya tadi ya, belikat kiri titik jantung, belikat kanan dan ginjal kanan kiri. Sama tengkuk kalau ditambahkan yang ke otak itu kan biar lancar. Kan itu aja titiknya. Ya, cari yang paling menekan, itu yang paling utama. Kan yang paling menekan yang paling utama. Begitu kita tekan dia nggak menekan lagi, kan kayak botol tadi, sudah nggak ketekan lagi botolnya, turun kan langsung debit airnya, sama nggak ketekan lagi itu pembuluh darahnya, ya turun tensinya. Selesai. Sama nggak Ustadz hipertensi sama hipotensi? Sama nggak kira-kira? Sama penyumbatan. Kalau kita dorong dia di sini, ini ada lubang, dia akan kedorong keluar kan airnya kan? Tensinya nggak mungkin naik kan? Kenapa? Ada penyumbatan. Kalau ini balon, dia pasti kedorong ke bawah. Sama, tensi pun begitu. Jadi hipertensi sama hipotensi, apa penyebabnya? Penyumbatan. Selesai. Ya. Dokter bingung disuruh cari penyebabnya, bingung. Akhirnya kena pikiran lagi kan. Dibalas sama pasien kita. Saya nggak mikir apa-apa dok, ya. Dulu mikir apa-apa nggak ada masalah, sekarang udah nggak mikir apa-apa kok, tensi tinggi terus. Ya. Jelas ya. Jadi ternyata sumber masalahnya tadi kata guru kita, makanan, ucapan, perbuatan. Itu sebagian besar kita sakit ya. Jelas ya. Ya. Kita lanjut. Yaitu sleep apnea, testimoni sleep apnea. Yang dokter spesialis subnya lagi sudah bisa selesaikan. Dengan izin Allah, selesai dengan tutup punggung. Bayangkan. Yang sedang kita tangani leukemia. Kanker darah. Leukemia kanker darah. Apa cirinya? Trombosit turun. Ngedrop. Biasanya berapa? Biasanya 18.000 Ustaz. Ngedrop trombositnya. 18.000. Apa solusinya? Transfusi trombosit. Setiap minggu, bayangkan. Setiap minggu transfusi. Jadi berapa biasanya? Jadi 29.000-an Ustaz. Paling mentok 30.000. Setiap minggu. Setiap minggu Ustaz. Transfusi trombosit. Itu akibat darah merahnya dimakan darah putih Ustaz ya? Iya. Itu teorinya. Iya, teorinya begitu. Faktanya di punggung karena penyumbatan. Iya. Iya, karena ponakan saya gitu. Iya. Akhirnya karena mau dibawa ke Belanda, umur 8 tahun ke bawah, ponakan saya sayang pula, akhirnya meninggal di RCM. Betul.
Itu resikonya. Secara medis harus transfusi. Minggu depan ngedrop lagi, turun trombosit, transfusi. Terus. Minggu depan ngedrop lagi. Makin lama makin parah, bukan makin bagus. Makin pucat, makin gak ada trombosit. Atau pecah, merah semua kan? Pecah pembuluh darah. Dia sempat ke Pineng apa segala. Betul. Nggak selesai, di Penang pun nggak selesai. Betul. Apa yang terjadi pada pasien kita? Trombositnya ditotok selama 3 minggu, ya, meningkat jadi 28.000 tanpa transfusi. Itu dalam seminggu berapa kali satu? Tiap hari. Oh, tiap hari. Totok tiap hari. Pak, saya nggak mau ambil resiko. Kalau turun trombositnya bahaya. Totok tiap hari kita cek. Targetnya 2 bulan lah. Mungkin 6 bulan ya, untuk lebih aman kan. Ini sudah 4 minggu dan tidak transfusi. Karena ke sini kan. Kemarin 2 minggu sudah 28.000. Ya. Semoga makin lama makin meningkat. Targetnya di atas 100.000 dia normal kan. 120 sampai 150-an lah ke atas gitu ya. Itu targetnya kita. Makanya target kita 6 bulan. 2 minggu itu untuk melihat ada nggak progresnya. Kalau ada progresnya, berarti ada efek totok punggung. Itu aja sebenarnya. Naik ke 28 aja. Betul. Berarti ada efeknya kan? Apa kesimpulannya? Bisa dengan izin Allah leukemia selesai dengan totok punggung. Itu kan kesimpulannya. Tanpa transfusi. Waktu datang putih, pucat semua. Habis totok 1 kali. Heran orang tuanya, langsung merah bibirnya, segar coba. Bayangkan. Kadang tiba-tiba mimisan. Betul. Itu udah pecah pembuluh darah kan? Iya. Ya, kalau dia capek, pecah pembuluh darah. Berarti trombosit turun. Ya, itu cirinya kan? Apa ciri yang paling nyata ketika trombosit turun? Badannya sakit semua. Hitam-hitam. Ya, itu darahnya sudah pecah pembuluh darah. Sakit semua badannya. Berarti trombosit turun. Kita totok. Tangannya nggak sakit lagi, sendinya nggak sakit lagi. Tinggal sedikit di engkel kakinya. Itu aja yang terakhir tuh. Cek trombositnya ternyata 28.000. Subhanallah. 3 minggu tanpa transfusi trombosit naik. Berarti kesimpulannya memang belum final kesimpulannya kan? Tapi kan sudah membuktikan. Sudah membuktikan. Perubahan. Perubahan dia naik. Kesimpulannya apa? Ya secara umum sudah bisa totok punggung untuk meningkatkan trombosit kan itu. Secara umum kan tidak perlu lagi suntik transfusi trombosit. Secara umum kan tidak begitu. Ya. Artinya apa? Ya kita sudah membuktikan masalah leukemia terbantu membaik dengan totok punggung. Dibilang sembuh belum juga kan? Karena baru 28.000. Kita nggak berani bilang sembuh. Tapi karena ada progresnya berarti sudah membaik. Gitu ya. Jelas ya? Belum ada risetnya. Tapi itu kan bukti. Ya, titiknya di mana? Kita beritahu titiknya nanti. Kalau mau diriset. Ini Pak titiknya Pak, sekitar livernya diperbaiki. Sepanjang tulang belakangnya itulah pabrik trombosit dan sel-sel darah merahnya. Maka harus lancar semua sepanjang tulang belakangnya sebagai pabrik kan. Ketika lancar semua maka akan fungsional pabriknya, berfungsi lagi pabriknya. Darah nggak lancar, mungkin produksinya terganggu. Pabriknya tidak fungsional karena darah tidak lancar. Begitu darah lancar, maka secara alami fungsional kembali organnya, maka produksi lagi kembali pabriknya. Sesimpel itu. Nggak tegang tulang belakang dia. Betul. Iya. Betul. Kalau medis tadi entahlah apa penjelasannya, sel darah merah memakan apalah kita nggak paham. Betul. Tapi yang jelas penyumbatan sumber masalahnya bisa kita buktikan. Sesimpel itu, Pak. Sebenarnya. Ini kalau diriset totok punggung, selesai masalah kedokteran. Selesai. Ya. Nah itu jadi kelas tabung uar. Lebih hebat ya, kita 2 hari, dia 2 bulan. Jadi paham kayak gini kan? Kalau kita 2 hari nggak cukup paham, kadang-kadang dibully, ya nggak apa-apa. Ya. Jadi ini maksudnya kelas tabung uar. Biar siswa tabung uar betul-betul memahami dari A sampai Z. Sejarahnya, teknik totoknya kan, semua testimoninya yang ada itu kan nanti dia bisa lebih lebih mendalam, walaupun cuma 2 bulan, dokteran 7 tahun. Ya kan,
Kelas tabung 2 bulan sudah bisa mengalahkan, masya Allah, ke dokter yang sudah mungkin spesialis. Subnya lagi sudah dikalahkan. Ya, subspesialis. Ya. Jadi leukemia, karena anak belum pulang ke Bekasi, jadi belum tahu perkembangan sekarang ya. Kalau nanti beliau sembuh, anak Down syndrome. Anaknya Down syndrome. Anak punya program khusus buat anak ini ya, biar beliau bahagia itu orang tuanya. Kita siapkan tempat di belakang itu buat dia jadi mau barista ya. Dia pengen jadi barista. Nanti kita siapkan kedai kopi di belakang. Anak Down syndrome punya pekerjaan. Itu buat amal jariah buat kita lah. Dengan izin Allah beliau sehat, kita siapkan tempat untuk beliau bikin kedai kopi. Nanti di samping itu juga ada toko souvenir di situ ya. Kalau di sana kan nanti UMKM masyarakat. Kalau di sini kan nanti toko souvenir Totok Punggung, kilometer 0 Totok Punggung di dekat Taman Tilawah Haji Sarbini ya. Itu ada tulisan Pak Indra kemarin ya, Indra Jaya, kilometer 0 Totok Punggung. Di belakangnya nanti ada barista, ada kopi, kedai kopi, ada toko souvenir. Sisanya ruangan untuk ngopi-ngopi. Yang jualan kopinya anak Down syndrome. Itu Pak yang dalam hati kita. Ya. Biar anak kayak gitu bahagia, Pak. Ya kan pasti dibully, pasti direndahkan. Ya kan? Ketika dia sehat jadi barista di kita, itu udah orang tuanya bahagia itu, misalnya. Ya. Itu yang kita lakukan, ya. Yang bisa kita lakukan. Ya jadi nanti memang di sini ada yang tuli bisu. Ini belum pada datang ya yang tuli bisu ya. Targetnya kan bulan September 10 orang. Bulan September. Iya, 10 orang dikirim ke sini. Dilatih selama 1 bulan. Tiap hari nonton juga. Nanti bisa gantian sama yang sekolah tepung uar, totok-totokan sama mereka. Mereka tiap hari. Pagi dilatih, notok aja kerjanya. Istirahat, siang notok lagi. 1 bulan, notok aja dia kerjanya 1 bulan. September Ustaz ya? Insyaallah. Awal. Kalau mereka sudah siap ya, setiap bulan 10 orang. Setiap bulan. Iya, 10 orang bisa. Nah, gratis tempatnya ini kan sudah kita siapkan tempatnya. Mereka masak langsung, masak sendiri. Ada kompor kan di penginapan kan? Mereka masak sendiri, kita paling beliin beras saja kan? Lauknya carilah kalau di kali itu banyak ikan. Juga saya sebelum pulang ke Batam, Oktober kemarin dulu. Tapi nanti ajaran gini. Enggak apa-apa. Namanya komunitas apa itu? Sahabat Sunyi. Yayasan Sahabat Sunyi ya. Tapi kita bisa belajar loh. Iya betul. Setiap hari bisa jumpa sama dia. Rumah sakit sakit gini. Sakit tuh dia kalau pegang kepala sakit. Sakit. Kita ngomongin sakit kepala ya, tapi itu perwakilan sakit tuh kepala dia pegang. Berarti sakit. Rumah sakit. Hormat. Iya, harus bisa itu bahasa mereka ya. Jelas ya. Jadi tadi ini baru testimoni tapi sudah ada bukti medisnya. Yang leukositnya biasa 18.000, dia pucat, sendi semua sakit. Toto sudah 3 minggu, biasa transfusi tiap minggu ya, toto tiap hari selama 2 minggu, 3 minggu kira-kira kemarin tuh transfusi naik jadi 28.000 tanpa transfusi. Leukositnya Belum ada ini. kan leukosit. Iya betul. Yang paling kita pantau kan trombosit itu. Yang tiap minggu transfusi sama HB2 itu ya, sama HB. Jadi itu bukti terbaru. Memang belum kita anggap berhasil, tapi sudah ada perubahan. Membaik, gitu ya. Artinya apa? Totok punggung bisa menggantikan transfusi trombosit. Walaupun untuk sementara ya. Subhanallah ya. Begitu ya, pas ya. Pas kita hari ini, besok review praktek ya. Jadi yang kelas tabung uar, besok review praktek apa tuh? General treatment 1 dan general treatment 2 ya, review praktek. Nanti praktek langsung besok ya. Jadi di kelasnya praktek. Langsung ada apa itu? Bergantian ya. Bergantian praktek di kelas. Cukup ya? Cukup hari ini insya Allah kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Astagfirullah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah yang sahabat Sunyi itu bisa jadi riset juga itu nanti Ustaz. Oh iya,
Saya berikan titiknya buat mereka kemarin tuh. Ini titik-titik untuk telinga. Itu rata-rata penyumbatannya kayak karet. Keras. Karena kalau ada di metode apa itu sampai ditekan tarik lidahnya. Mau kasih kepingin keluar belum. Ada itu pengobatan kayak gitu. Ada ditekan-tekan di belakang anak. Ya, iya itu ada tuh yang Ada tuh. itu yang namanya siapa tuh? Di TikTok tuh. Apa namanya itu? Hendro Priyono. Yuli Hendro Priyono. Ini udah mati belum TikToknya nih. Dimatiin aja ya.